Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari minggu-minggu yang kemarin. Ya. Sebelum Bapak mulai, Bapak ingin menanyakan apakah hari ini ada yang sakit? Ada yang merasa sakit? Baik, karena sudah di absen, ya, dan ada beberapa anak yang hari ini tidak hadir, maka selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai minggu yang kemarin kita sudah belajar tentang pembagian. Sedangkan untuk perkalian beberapa minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan materi tentang perkalian dan sekarang kita menginjak kepada materi tentang pembagian. Di mana di dalam materi perkalian kemarin, siapa yang masih ingat apa pengertian dari perkalian? Tangan. Yang masih ingat arti dari perkalian? Apa arti? Perkalian adalah pertambahan yang berulang. Ya, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Jadi contoh misalkan mengulas sebentar ya, mengulas sedikit tentang perkalian, karena perkalian ada hubungannya dengan pembagian. Hanya untuk pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Contoh misalkan ada 96 dibagi 12. Itu berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 8. Kalau dijabarkan kan 96 dibagi 12 kan sama dengan 96 dikurang 12, dikurang lagi 12, dikurang 12, dikurang 12, dikurang 12, dikurang 12, sebanyak ada 8. Banyak ada 8 suku atau 8 kali patan atau 8 kali urutan. Nah, 8. Nah, kalau perkalian kemarin misalkan 16 dikalikan 4. Ya, berarti kan 16-nya ada 4 kali. Nah, ini yang mengenai perkalian dari kemarin. Salah. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. 16 kali 4 beri 16 ditambah 16 tambah 16 ditambah 16. Berarti penjumlahnya sesuai dengan soal yang diminta misalnya. Demikian juga di pembagian. Hari ini kita akan membahas mengenai pembagian. Kalau perkalian adalah penjumlahan yang berulang, kalau pembagian apa sekarang? Melihat dari suku-suku yang ada di sini, suku bilangan yang ada. Kalau tadi kan kalau perkalian adalah penjumlahan yang berulang, ini kan berulang. Suku-sukunya berulang-ulang terus. Ya, kalau penjumlahan dari perkalian penjumlahan, kalau pembagian apa ini berarti? Siapa yang bisa menerjemahkan dari pengertian dari pembagian? Apa Ara? Pengurangan yang berulang. Nah, ya, berarti kalau pembagian ada pengurangan, ya, selalu berulang dari berapa? Dari sukunya berapa? 12. Karena tadi 96 dibagi 12 adalah 8, berarti di sini ada berapa suku? Ada 8 suku yang merupakan angka 12. Ini merupakan apa istilahnya awal dari materi yang nanti kita akan melanjutkan tentang pembagian. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi pembagian, Bapak ingin membagikan sesuatu. Ya. Kalian tahu ini apa nih? Biji coklat. Biji coklat. Nah, biji coklat ini bisa kalian pakai nanti pada pembelajaran untuk perkalian bisa, untuk pembagian bisa. Nanti kalian bisa menggunakan pada saat belajar kalian bisa menggunakan biji coklat ini untuk mengerjakan tugas-tugas yang nanti akan diberikan. Bapak akan memberikan satu. Ya. Di samping coklat kalau buka ada lagi nih. Ini apa nih? Besi.
Ya, ini tusuk sate atau tusuk apa? Cilor ya. Ya. Nah, kalau Pak Buku pegang begini ya, Pak Buku ingat dulu waktu SD. Sama. Dulu pada saat masih SD, Pak Buku sering diminta untuk membawa yang namanya tusuk begini. Kalau enggak suruh membawa lidi. Dulu Pak Buku nyari bambu, dipotong panjang 10 cm ya, terus diraut, dihalusin biar enggak tajam bambunya. Kalau sudah dapat 100 diikat pakai karet, dibawa ke sekolah. Gunanya untuk apa? Untuk berhitung. Sama dengan apa sekarang pun kalian bisa menggunakan apa banyak sekali materi. Kalau tidak kelereng ya, segala sesuatu yang ringkas lah seperti ini, biji coklat pun bisa dipakai untuk media kalian di dalam belajar. Kalau kalian belum hafal perkalian, belum hafal pembagian ya, seperti perkalian aja dari kelas 4 dari 32 anak baru ada 10 anak yang sudah hafal perkalian 6 sampai 9 ya. Tiap pagi selalu ngejeri pagi-pagi setelah kalian masuk berdoa, Pak Buku suka ngedrill kalian satu-satu maju. Tetapi sampai sekarang sudah 3 bulan kalian masuk di kelas 4, baru ada 10 anak yang hafal perkalian 6 sampai 9. Yang 22 anak masih belum hafal. Ya, makanya kalau kalian ingin belajar ingin lebih memudahkan kalian belajar di rumah, kalian bisa menggunakan sarana seperti ini. Kalau kelereng, kalau jatuh kan bisa gelinding nggak karu-karuan. Kalau pakai ini enggak ya, kalau jatuh tetap bisa diketahui jatuhnya tidak akan jauh. Jadi nanti kalian bisa menggunakan sarana yang Pak Buku bagikan ya untuk belajar kalian. Dan kalian bisa nanti kalau misalkan di rumah mau menggunakan sarana itu bisa ya. Kalau pergi satu-satu. Nanti kalau sudah diberesin lagi ya. Kalau pembelajaran sudah selesai, kalian tolong untuk. Nah, sebagai contoh misalkan kalian bisa membuka biji coklat tersebut untuk misalkan kalian dibuka terus kalian coba dengan menggunakan soal yang ini. Misalkan 8 dikalikan 7, coba berapa hasilnya? Bagaimana caranya? Yos, semuanya terlibat coba, semuanya terlibat. Hah? Enggak pakai ini, jangan itu. Tapi ibaratkan kalian belum tahu perkaliannya, ya kalian bisa menggunakan itu sebagai dicoba untuk menghitung secara pastinya. Ya. Semuanya terlibat, jangan pasif. Yuk, semuanya kerja. Kerjasama, yuk. Misalkan begini, ya. Ini ada 8. Ya, 1 tambah lagi 8. 2 tambah lagi 8. Nah, kalau sudah sampai 7, kalian hitung berapa semuanya? Ya, hitung, bijinya ada 8, terus sukunya ada 7. Nah, kalau pengen cepat, hitungnya begini. Ini ditambahin jadi berapa? Kalau di sini tambahin berapa? Terus sampai yang suku yang terakhir.
8 ditambah 8 terus tambah 8 lagi tambah 8 sampai menyebut ke angka yang ke-7. Berapa? 50. Nah, kan berarti 8 kali 7 sama dengan 50. Nah, ini untuk perkalian ya. Nah, kalau pembagian sebaliknya, misalkan ada biji coklat atau kalian misalkan 56 dibagi dengan 8 misalkan. Terus nanti ada berapa? Ya, sama aja dibalik. Jadi hasilnya kan sama menjadi 7. Siapa yang belum ketemu hasilnya? Yang belum ketemu? Ya sama. Berarti bila kalian menjumlahkan ininya sama, ya banyaknya biji coklat di situ sama, terus ada sukunya pun sama sebanyak 7, maka hasilnya akan sama 56. Nah itu sebagai salah satu media kalian buat belajar di rumah. Ya, kalian bisa menggunakan lidi, bisa menggunakan kelereng, menggunakan gambaran pun bisa. Kalau kalian di rumah mempunyai gambaran itu bisa dipakai sebagai sarana untuk kalian belajar. Baik, sudah dikumpulkan semua barang-barangnya, bijinya tolong dimasukkan dulu. Nanti buat belajar lagi. Selanjutnya nanti Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, ya, di mana nanti tiap-tiap kelompok kalian tunjuk, karena waktunya tidak lama. Aku minta 3 anak, ya, 3 anak tiap kelompok untuk dipilih masing-masing, ya. Nanti Bapak akan memberikan soal. Begini caranya. Pak Bobo akan memberikan 1 soal kepada salah satu kelompok kalian, anaknya 1, ya. Nanti kalian tunjuk siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, dan siapa yang nomor 3. Nanti Pak Bobo akan memberikan soal kepada anak yang nomor 1, siapa? Terus bila anak nomor 1 sudah menyelesaikan tugasnya, dilempar ke anak yang ke nomor 2. Tetapi tugas yang anak nomor 2 soalnya berasal dari anak yang pertama tadi, ya. Anak yang pertama tadi, anak yang pertama memberikan soal kepada anak yang kedua. Anak kedua mengerjakan. Setelah selesai, nanti anak yang kedua membuat soal untuk anak yang ketiga. Anak ketiga nanti untuk menyelesaikan soal yang diberikan anak yang kedua. Nanti siapa yang sudah selesai bisa disetorkan hasil dari pekerjaan kelompok kalian. Sudah siap? Baik. Untuk kelompok dari sini, siapa yang nomor 1? Nah, tolong berikan ke anak yang nomor 2. Hari Selasa siapa? Ya, Seri. Nanti setelah selesai, tolong berikan soal untuk dikerjakan anak yang kelompok kedua. Sama nih, kelompok yang dari kelompok 4 juga sama, ya. Siapa yang pertama? Enggak. Kalau sudah kerjakan, lalu berikan soal untuk anak yang kedua. Semua juga sama. Jangan yang pertama siapa? Waktunya 1 soal usahakan maksimal 2 menit. Maksimal. Belajar mengefisienkan waktu, harus gunakan waktunya dengan baik. Boleh menggunakan saran yang tadi dikasih. Ambil dulu angka berapa begitu, ya. Berapa dibagi berapa, dapatnya berapa, itu bisa begitu.
Cara mengerjakannya seperti yang kemarin-kemarin sudah diajarkan. Untuk anak yang pertama, kalau sudah berikan soal, kasihkan ke anaknya kedua. Bebas asalkan pembagiannya jangan lebih dari 10 ya. Angkanya 5 sampai 9 untuk pembagiannya, yang memudahkan pengetahuan di dalam ada yang sudah selesai? Kelompok mana sudah selesai? Kalau ada komanya jangan terlalu panjang, cukup satu angka di belakang koma. Kemudian selesai. Soalnya tidak mesti harus pas ya, boleh yang lain. Misalkan ada kelebihannya jangan, misalkan ada komanya jangan terlalu banyak, cukup satu angka di belakang koma. Sudah di anak? Anaknya berapa ini? Ya, kamu memberikan soal buat teman kamu yang kedua siapa? Ini soal satu saja. Terus kerjakan untuk yang kedua, jelas sudah selesai. Berikan soal untuk yang ketiga. Boleh teman-teman bantuin ya, kerjasama diskusi.
saling membantu. Bagi yang bisa ngajarin temennya yang belum paham. Kelompok sudah? Kalau kalian sudah, nanti tolong satu kelompok mempresentasikan satu anak ya ke depan. Padahal angka berapa nih? Angka berapa? Bukan berapa? Tiga. Yang kedua? Sudah? Sudah ngerjain? Sudah? Nomor satu sudah semuanya? Soalnya usah susah-susah. Ya? Satu. Gak usah mikir, soalnya soal untuk melatih kalian bagaimana kalau kalian paham nggak dalam membuat soal. Ya nanti teman yang didengar
Pengumuman terakhir. Anak terakhir. Baik, dari beberapa contoh soal yang diberikan dari kelompok 1 maupun kelompok 2 sudah hampir semuanya nih, sudah semuanya. Ya. Sudah kelompok 4. Sudah. Sudah. Kelompok yang 4. Ya, baik, terima kasih atas partisipasi kalian pembicaraan kita diskusi hari ini. Karena waktunya ya tidak banyak, Bapak hanya minta perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mempresentasikan dari apa-apa yang sudah kalian kerjakan dalam diskusi kelompok tersebut. Baik, untuk kelompok 1, silakan. Siapa yang mau mewakili? Terus kelompok 3, silakan kelompok 1 dan 3. Abi, masih ingat soalnya? Satu sini, satu sini. Masih ingat nggak soalnya? Kelompok 1. Dari kamu soalnya mana? Kelompok 1 mana? Ini. Coba tulis 86 dibagi 6. Habib, ingat soalnya, tolong ditulis. Hah? Kamu kelompok Prabu, ada kelompok 3. Soalnya mana? 84 ini. Ya, 84 bagi 7. 86 dibagi 6. Untuk yang lain yang masih misalkan belum paham dengan pembagian, bisa melihat ke papan tulis untuk melihat cara-cara teman kalian di dalam mengerjakan soal pembagian. 84 dibagi 7.
Sudah. Baik. Untuk pekerjaan Albi, siapa yang mau memberikan alasan? Mau memberikan pendapat? 84 dibagi 7 hasilnya 12. Dilihat pekerjaannya. Secara urutannya sudah benar atau belum? Demikian juga untuk pekerjaan kelompok 1 yang diwakili sama Rizwan. Coba dilihat cara mengerjakan dengan cara bersusun sudah tepat atau belum. Bila kalian merasa belum seret atau belum sesuai dengan apa yang kalian pelajari, silakan kalian untuk mengutarakan pendapat kalian. Siapa yang mau mengutarakan pendapat atau mau menimpalin dari pekerjaan teman-teman kalian yang mewakili kelompoknya dari kelompok 3 dan kelompok 1? Ada yang mau memberikan pendapat? Silakan dilihat. Apakah pekerjaan yang dikerjakan sama teman kalian dari kelompok 1 Rizwan sudah betul? Sudah betul belum? Bahwa 86 dibagi 6 hasilnya adalah 14, memberikan sisa 2. Siapa mau menanggapi, mau memberikan apa pendapatnya? Demikian juga untuk yang kelompok 3, 84 dibagi 7 hasilnya adalah 12. Siapa yang mau memberikan pendapat? Jangan lupa konsentrasi fokus melihat dari pekerjaan teman kalian ini. Ya, coba kalian simak betul-betul angka-angkanya dari perkaliannya, pengurangannya, apakah sudah mewakili, sudah betul? Baik, untuk penjelasan dari hasil pekerjaan dari kelompok 1 yang diwakili oleh Rizwan bahwa 86 dibagi 6 tuh 8 bagi 6 1. 8 kurang 6 sisanya 2. 6 nya karena tidak ada yang dikurangin, diturunin. Jadi kalau mempunyai angka 26 6 kali berapa yang hasilnya kurang dari 26 atau pas sama dengan 26. Jadi 6 kali 4, 6 kali 4 24. 26 dikurang 24 sisa 2. Betul nih. Sekarang yang sebelahnya 84 dibagi 7. Ambil angka 1 8 dibagi 7 dapat 1. 1 kali 7 7. Terus dikurangi 84 dikurangi 7. 7-nya ini sebenarnya 70. Ya. Jadi 84 dikurang 70 adalah 14. Sekarang 14 bagi 7 sama dengan 2. Betul, pas hasilnya. Ini sudah betul. Ya, ini pun sudah betul. Baik. Untuk soal-soal pembagian, siapa yang masih belum paham? Tepuk tangan. Siapa yang masih belum mengerti tentang cara mengerjakan pembagian? Ya, dengan cara bersusun ke bawah atau dengan cara porokapit. Ini namanya cara porokapit. Siapa yang masih belum paham?
biar nanti dijelaskan kembali apa-apa yang menjadi keganjalan kalian semuanya yang masih belum mengerti tentang cara mengerjakan pembagian. Apa adalah apa yang belum kamu pahami, belum kamu mengerti tentang pembagian? Ya, menghitungnya, menghitung yang mana? Ya, yang ini. Ya, ini kalau misal kalian mau ada soal misalkan ya, tidak usah 80, misalkan ada bilangan 124 dibagi 3 misalkan ya. Kamu mempunyai 124 dibagi 3. Kamu ambil satu angka di depan. Satu untuk membagi 3 kan tidak bisa. 1 dibagi 3. Karena tidak bisa, kamu ambil satu lagi angka di belakangnya menjadi angka 12. 12 bagi 3 dapat berapa? Dapat 4. 4 kali 3 hasilnya 12. Dikurangin. Ini sudah 12 kurang 12. Nah, kamu tinggal punya angka 4. 4-nya di sini pengurang tapi tidak ada angkanya. Ibaratnya di sini ada angka 0. Jadi 4 dikurang 0 sama dengan 4. Kamu tinggal punya bilangan 4. 4 dibagi 3. 4 bagi 3 dapat 1. 3 kali 1 hasilnya berapa? Hasilnya 3. Cara meletakkan angkanya harus urut. Ya, tidak boleh digeser. Kalau di bawahnya 4 harus 4 terus seperti ini. Jadi 4 dikurang 3 hasilnya 1. Berarti 124 dibagi 3 adalah 41. Sisanya berapa? Sisanya 1 atau sama dengan 41 1/3. Seperti ini juga boleh. Ya, kalau enggak misalkan mau dibikin koma juga boleh. Misalkan 41 ya koma ini berikan 10 koma 3 dan seterusnya. Siapa lagi yang belum paham? Yang belum ngerti tentang pembagian? Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kelompok 1? Ada yang masih bingung? Kalau tidak ada yang bertanya, sebagai penutup nanti kalian tolong kerjakan tugas ya yang ada di buku cerdas halaman 26 ya. Soal cerita yang ada 5 soal bagian C. Halaman 26 ya. Tolong nanti dikerjakan untuk dikumpulkan di hari Kamis. Ya, hari Kamis pas ada pelajaran matematika. Jadi nanti kalau sudah sampai rumah, biar tidak lupa langsung dikerjakan. Soalnya ada 5 soal. Sudah ditandain, sudah ditulis. Halaman 26 nomor bagian C nomor 1 sampai 5 dikumpulkan nanti pada hari Kamis ya. Tolong dikerjakan, jangan sampai tidak ada yang mengerjakan sebagai bahan kalian untuk latihan kalian nanti di rumah. Sudah ditandain? Sudah pasang. Baik, terima kasih untuk pembelajaran pada siang ini.
Ya, semoga apa yang sudah kita pelajari nanti ke depannya akan menambah wawasan buat kalian semuanya, buat kita semuanya, supaya kita bisa tambah maju. Ya, kita mengerti bahwa yang namanya belajar matematika, ya, yang namanya belajar perkalian pembagian itu bermanfaat sekali. Ya, dimana kalian ya di dalam belajar matematika bukan hanya sekedar mengenal angka, tetapi dalam penerapan sehari-hari kalian akan lebih tidak meninggalkan yang namanya yang segala-galanya berhubungan dengan matematika. Contohnya, misalkan kalian dimintain tolong sama orang tua kalian, sama ibu kalian misalkan, diminta untuk membeli mie instan misalkan, ya, mie instan di warung. Satu mie instan harganya 2.500 misalkan. Nah, kalian disuruh membeli 5 bungkus mie instan. Nah, di situ kan ada perkalian juga. Berapa uang yang harus kalian bawa, berapa uang yang harus kalian nanti bayarkan. Ya, di situ ada perkalian. Ya. Jadi penerapan matematika sehari-hari pun bisa. Ya, tidak mesti harus belajar matematika harus di kelas. Tapi untuk penerapan sehari-hari pun kalian akan bisa menerapkan dalam hidup sehari-hari. Di mana kalian dalam belajar matematika ini perkalian dan pembagian, kalian bisa menerapkan yang namanya perkalian dan pembagian dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, terima kasih Bapak tutup pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.